Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi di sini saya mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 7 pada tugas besar praktikum kecerdasan buatan, yakni kami diberi tugas untuk membuat sebuah video, di mana videonya itu berisi penjelasan mengenai apa itu kecerdasan buatan, apa hubungannya kecerdasan buatan dengan gameplay, dan kami juga akan menjelaskan salah satu permainan beserta algoritma yang digunakannya, yakni permainan ular tangga. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Simak video berikut. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kecerdasan buatan. Jadi, kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah. Didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Andreas dan Michael Hyland mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, untuk belajar dari data tersebut dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan oleh manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain sistem pakar, permainan komputer atau games, logika fuzi, jaringan, saraf tiruan, dan robotika. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa hubungan dari kecerdasan buatan atau hal itu dengan game planning. Sebelumnya kita memasuki apa sih game planning itu. Penjelasannya ialah game planning adalah salah satu bidang dari kecerdasan buatan yang mempelajari cara mesin dapat bereaksi terhadap logika permainan. Game planning memiliki tujuan untuk merepresentasikan logika permainan untuk dapat dilakukan oleh komputer atau mesin. Berdasarkan analisis terhadap situasi yang dihadapinya, perkembangan sejarah game planning dalam kecerdasan buatan dimulai pada tahun 1950, di mana komputer mulai dapat diprogram secara bebas menggunakan bahasa pemrograman tersebut. Sehingga selain hal sekarang ini digunakan dalam bidang ekonomi, obat-obatan, teknik, dan militer, seperti yang telah dibangun dalam beberapa aplikasi perangkat lunak komputer rumah dan video game. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya tentang hubungan kecerdasan buatan dengan gameplay. Biasanya, di dalam video game, kecerdasan buatan digunakan untuk memberikan perilaku cerdas yang terdapat pada non-players karakternya. Teknik yang digunakan biasanya menggambarkan metode dari kecerdasan buatan itu sendiri. Bagaimanapun, biasanya penggunaan kecerdasan buatan pada game merajuk pada sekumpulan algoritma yang di dalamnya terdapat teknik dari teori kontrol, robotika, grafik komputer, dan pengetahuan komputer secara umum. Karena kecerdasan buatan pada game untuk non-players karakter dipusatkan pada penunjukan kecerdasan buatan itu sendiri serta menampilkan game dengan baik dan adanya batasan lingkungan. Pendekatannya sangat berbeda dengan kecerdasan buatan tradisional seperti perilaku curang dan usaha ekstra itu dapat diterima, dan ada beberapa kasus di mana kemampuan komputer ini harus diturunkan untuk membuat manusia merasa contohnya pada kasus game first person shooter di mana kemampuan non-player karakternya ini sudah melebihi kemampuan dari manusia itu sendiri. Permainan ular tangga adalah sebuah permainan yang melibatkan bidak dadu dan sebuah papan permainan khusus. Permainan ini pertama kali ditemukan di India dengan nama Maksa Patamu.
Permainan ular tangga ini adalah permainan moral dengan tangga yang merepresentasikan kebaikan dan ular merepresentasikan kejahatan. Permainan ini digunakan oleh agama Hindu untuk mengajarkan tentang kebaikan akan mengantarkan pemain ke kehidupan yang lebih tinggi, dan kejahatan akan membawa pemain reinkarnasi ke kehidupan yang lebih rendah. Kotak nomor 100 merepresentasikan nirvana. Permainan ini cocok dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Papan permainan terdiri dari kotak 10x10 dan antar satu kotak dengan kotak yang lainnya dihubungkan menggunakan ular ataupun tangga. Jika yang menghubungkan adalah ular, pemain yang berada di kotak tempat kepala ular berada harus turun ke kotak tempat ekor ular berada. Sebaliknya, jika yang menghubungkan adalah tangga, maka pemain harus menaiki tangga dari kotak yang lebih kecil nomornya ke kotak yang lebih besar nomornya. Permainan dimulai dari kotak nomor 1. Pemain harus memainkan permainan ini dengan melempar dadu dan bergerak sesuai lemparan dadu sebelumnya. Pemain yang pertama kali sampai di kotak nomor 100 menjadi pemenangnya. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma yang digunakan pada permainan ular tangga. Algoritma yang digunakan yaitu BFS dan DFS. Algoritma BFS atau yang biasa disebut dengan Breadth First Search adalah algoritma traversal pada suatu graph yang mengunjungi sistem secara sistematis. Mengapa dinyatakan secara sistematis? Karena algoritma ini melakukan pencarian secara melebar ke samping yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu dengan mengunjungi simpul yang pertama lalu mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul sebelumnya hingga mendapatkan sebuah solusi. Sedangkan algoritma DFS atau yang biasa disebut dengan Depth First Search yaitu algoritma yang proses pencariannya dilakukan dengan menelusuri simpul yang pertama lalu lanjut ke salah satu simpul anaknya yang diprioritaskan penelusurannya berdasarkan simpul anak yang pertama yang berada di sebelah kiri. Yang maka penelusurannya dilakukan terus-menerus dari simpul anak pertama sebelumnya hingga mencapai level yang paling dalam. Baiklah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari algoritma yang digunakan oleh permainan ini. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu Breadth First Search. Kelebihannya tidak akan menemukan jalan buntu, dan jika menemukan satu solusi, maka Breadth First Search ini akan menemukannya. Dan jika ada lebih dari solusi yang didapatkan, maka solusi minimum akan ditemukan. Kekurangan dari Breadth First Search ini, algoritma ini membutuhkan banyak memori, membutuhkan waktu yang cukup lama. Ada juga Depth First Search. Kelebihannya yaitu algoritma ini proses pencariannya cukup baik dengan data yang memiliki level yang cukup banyak dan membutuhkan memori yang kecil. Kekurangannya, jika pohon memiliki kedalaman atau level yang sangat dalam, maka sangat sulit untuk mendapatkan solusi terbaik. Dan jika solusi lebih dari satu pada kedalaman yang berbeda, maka tidak akan menjamin mendapatkan solusi yang terbaik. Oke, bismillah. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya, yaitu di sini saya akan menjelaskan implementasi dari algoritma yang digunakannya, yakni algoritma BFS dan DFS pada permainan ular tangga ini. Sebelumnya teman saya sudah menjelaskan apa pengertian dari DFS dan apa juga pengertian dari BFS. Nah, di sini saya akan menjelaskan implementasinya pada permainan ular tangga ini. Jadi penentuan jalur optimal permainan ular tangga dengan menggunakan algoritma BFS. Nah, dengan menggunakan algoritma BFS, kita dapat menentukan seluruh solusi yang ada dari kasus tersebut. Untuk mengimplementasi permainan ular tangga dengan menggunakan algoritma BFS, terlebih dahulu kita harus membuat batasan-batasannya, yakni disebut dengan constraint. Jadi batasan-batasan yang kita buat pada algoritma ini
di permainan ini, yaitu prioritas dadu dan batas perpindahan. Nah, pada prioritas dadu, algoritma BFS yang akan diimplementasi mengutamakan dadu dengan angka yang lebih tinggi terlebih dahulu, yakni angka 6, dan yang paling rendah adalah angka 1. Nah, selanjutnya pada batas perpindahan. Algoritma ini, setiap kali pemain bergerak akan dicek apakah di papan dengan nomor hasil pergerakan terdapat ular atau tidak. Jika terdapat ular, maka jalur tersebut akan dianggap tidak optimal dan tidak akan dilanjutkan penelusurannya. Nah, selain itu, jika saat pelemparan dadu, total pergerakan yang akan dijalankan pemain melebihi garis akhir, dianggap tidak optimal dan gagal dan tidak akan dilanjutkan lagi penelusurannya. Nah, seperti itu teman-teman pengimplementasian dari algoritma BFS pada permainan ini. Nah, berikut ini adalah pseudocode dari BFS solver untuk permainan ular tangga dan juga pohon statusnya. Nah, bisa kita lihat ini adalah pseudocode dan pohon status dari BFS solver. Oke teman-teman, selanjutnya masuk ke pembahasan penentuan jalur dengan menggunakan algoritma DFS. Nah, penentuan jalur optimal dengan menggunakan algoritma DFS ini pada permainan ular tangga tidak jauh berbeda dengan algoritma BFS. Dengan algoritma DFS kita dapat menentukan seluruh solusi yang ada dari kasus tersebut. Dari sana kita dapat menentukan solusi optimalnya. Untuk mengimplementasikannya dibuat juga batasan-batasan. Berikut adalah batasan-batasannya, yaitu prioritas dadu. Nah, sama seperti algoritma BFS, prioritas dadu yang ditamakan adalah 6 yang paling besar dan yang paling tinggi adalah yang paling rendah adalah angka 1. Nah, selanjutnya yaitu batas perpindahan. Sama seperti pada algoritma BFS, setiap kali pemain bergerak akan dicek apakah di papan dengan nomor hasil pergerakan terdapat ular atau tidak. Jika terdapat ular, maka jalur tersebut akan dianggap tidak optimal dan tidak akan dilanjutkan juga penelusurannya. Selain itu, jika saat pelemparan dadu dan total pergerakan yang akan dijalankan pemain melebihi garis akhir, dianggap juga tidak optimal dan gagal dan tidak akan dilanjutkan lagi penelusurannya. Nah, keduanya hampir sama. Nah, berikut ini adalah pseudocode dari BFS, DFS solver dan pohon statusnya pada permainan ular tangga ini. Nah, bisa kita lihat ini adalah pseudocode dari DFS solver dan pohon statusnya. Oke teman-teman, itu adalah implementasinya dari kedua algoritma ini pada permainan ini, yakni paling terlebih dahulu kita membuat batasan-batasannya, menentukan batasan-batasannya, yaitu prioritas dadu dan batas perbandingan, dan keduanya implementasinya sama. Hanya yang membedakan kita bisa lihat dari pohon status keduanya telah kami tampilkan tadi. Nah, selanjutnya kita lihat hasil pengujian dari algoritma BFS dan DFS pada permainan ular tangga ini dengan menggunakan bahasa C++ dengan papan permainan berukuran 10x10. Jadi bisa kita lihat ini adalah soal permainan ular tangga dalam C++. Ini dalam C++. Nah, berikut kita lihat hasil eksekusi program untuk permainan ular tangga dengan menggunakan algoritma BFS. Nah, ini adalah hasil eksekusinya, di mana ditemukan 2177 jalur penelusuran. Jalur yang optimal yaitu 1, 6, 20, dan 25. Lalu pelemparan dadu yang optimal adalah 5 dan 5. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat hasil eksekusi program dengan menggunakan algoritma DFS. Nah, hasilnya sama, mulai dari jalur penelusurannya, jalur optimal, dan pelemparan dadu yang optimal. Sehingga kedua algoritma ini dengan menemukan jumlah jalur penelusuran yang sama, yaitu 2177 jalur penelusuran, dapat kita katakan kedua algoritma ini dianggap cukup efektif untuk menemukan solusi yang optimal dalam permainan ular tangga, yaitu hanya dengan 2 langkah, yaitu perbedaan waktu eksekusinya antara kedua algoritma ini juga tidak jauh berbeda. Nah teman-teman, itulah yang bisa kami jelaskan implementasi dari algoritma BFS dan DFS. Nah, referensi ini kami ambil dari hasil penelitian Kris Angga Saputra, program studi Teknik Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung.
Oke teman-teman, itulah yang dapat kami sampaikan melalui video ini, mulai dari pengertian kecerdasan buatan, apa hubungannya dengan gameplay, dan kami juga sudah menjelaskan salah satu permainan dan beserta algoritma yang digunakannya. Jadi semoga bermanfaat untuk teman-teman ya, terutama kami semua. Oke, lebih dan kurangnya kami mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.